tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Kau akan menemani kami untuk setiap musim hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, bahkan 59 tahun gereja ini Engkau sudah pimpin. Dengan seluruh gelombang kehidupan, seluruh gelombang yang harus dilewati. Tapi kami percaya Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu. Amin. Ada di tengah-tengah gerejamu ini. Amin. Di tengah-tengah umat-Mu di tempat Amin. ini. Amin. Mari Tuhan, di hari yang sangat berbahagia, hari yang penuh sukacita ini, Engkau mengurapi Tuhan setiap umat-Mu dan hamba-Mu sebentar yang menyampaikan pesan firman-Mu. Apa yang disampaikan tidak kembali sia-sia, tertanam dalam hati kami dan menjadikan firman ini benih yang bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siapkan hati pikiran untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos, katakan I'm glad you are here. Saya senang kamu ada di sini. Oh haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Shalom, selamat pagi semua. Saya percaya Anda diberkati. Apa kabar? Baik-baik tentunya. Dan tentu saja saudara, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pastor Arif ya, dan juga istri Bu Happy yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa melayani di tempat ini. It's an honor, sebuah kehormatan buat saya untuk bisa melayani di gereja ini, khususnya di hari yang spesial hari ini, saudara. Ya, ketika saya diminta untuk menyampaikan pesan Tuhan khotbah di sini, saya dikasih tahu bahwa pas ulang tahun, saya bilang, wow, it's an honor. Suatu hari, satu kehormatan buat saya. Saudara, saya ucapkan juga happy anniversary, selamat ulang tahun buat saudara. Saya percaya 59 tahun bukan perjalanan yang singkat ya. Ada banyak up and down, ada banyak yang namanya sukacita, ada yang namanya duka cita, tapi selalu Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu baik. Saudara, salam juga dari istri saya, ya Rosalin yang harusnya mau ikut. Tapi satu dan lain hal kemarin sempat dirawat sebentar, tetapi ya puji Tuhan semua dalam keadaan baik. Saudara dan seluruh jemaat yang ada yang saya layani di Gereja Kemuliaan Zion Light to the Nations. Saudara yang dikasihi, saya percaya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kehidupan saudara, apalagi di hari ini juga adalah hari Pentakosta tadi dikatakan. Jadi adalah satu hari yang sangat-sangat super spesial. Udah 59 tahun, pas Pentakosta lagi, luar biasa saudara. Nah saudara, pelayanan yang udah tidak sebentar ini saya percaya penuh dengan tantangan buat saudara ya. Pasti ada senang, pasti ada duka cita, tapi selalu Anda bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, menjadi orang Kristen tentunya kita harus bisa memahami dengan betul bagaimana kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar mengiring Tuhan saja, bukan sekedar kita lamanya saja sekedar melayani Tuhan tentunya saudara ya. Saudara, saya percaya saudara kekristenan lebih daripada hanya sekedar diselamatkan. Karena tema Anda hari ini adalah deeper and stronger. Bagaimana menjadi lebih dalam, menjadi lebih kuat. Saudara, kekristenan bukan cuma hanya ada di permukaan tentunya. Kekristenan bukan cuma sekedar selamat, terima berkat, diberkati. Bukan cuma itu. Walaupun semua itu baik adanya. Saudara, lebih daripada hanya sekedar beribadah, lebih daripada hanya sekedar melayani. Tentu kita mau semua melayani Tuhan. Tentu kita semua mau beribadah secara rutin ya. Tetapi kita lebih daripada itu saudara. Saudara, saya melihat sekali lagi tidak diukur oleh banyaknya saudara juga ngalamin berkat dan mujizat. Karena sebentar saya mau berbicara sedikit mengenai karisma karakter dalam kaitannya deeper and stronger saudara. Ya, karena tadi dikatakan saya penulis buku, saudara saya menulis buku karisma karakter. Saudara, mari kita melihat saudara, bahwa kekristenan justru ditentukan oleh transformasi hidup. Transformasi hidup, ada ya di slide saya ya. Saudara, transformasi hidup dan pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, seberapa lama pun kita jadi orang Kristen, seberapa diberkati pun kita sebagai orang Kristen, ujungnya kita mesti mengerti bahwa hidup kita harus diubahkan. Hidup kita harus dipulihkan, hidup kita harus ditransformasi. Seperti yang jalan kita yang dulu ke kiri, Tuhan bawa kita ke kanan. Dulu menuju kepada gelap, Tuhan bawa kita kepada jalan, kepada terang. Filipi pasal 3 sebagai ayat pertama, ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat saudara. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Coba bilang begini, mengenal Dia. Aku ingin mengenal Dia.
Paulus menulis ini bukan orang baru. Dia adalah seorang rasul besar, sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan. Tapi tetap kerinduannya adalah mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak pernah berhenti di satu momen buat kita. Karena Tuhan akan singkapkan dirinya, karakternya, atributnya buat saudara dan saya dari waktu ke waktu. A bit by bit, dari waktu ke waktu. Karena Anda tidak bisa mengenal dia sekaligus. Itu sebabnya dalam perjalanan 59 tahun ini, Tuhan masih mau membuka, menyatakan dirinya di hari-hari ke depan. Itu sebabnya pengenalan akan dia menjadi kunci buat saudara, bagaimana saudara berdoa. Saya sangat percaya respon saudara, pengenalan saudara akan Tuhan akan menentukan bagaimana Anda berdoa kepada dia. Betul saudara? Pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan bagaimana Anda melayani dia. Pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan bagaimana Anda membawa persembahanmu kepada Tuhan. Segala sesuatu tergantung bagaimana Anda mengenal dia. Kita tidak bisa hanya tahu dia. Tadi Pak Arif katakan tahu saya sudah cukup lama. Saya juga tahu Pak Arif dari sahabat saya saudara. Tapi saudara kita kenalan belum lama. Tapi kayaknya udah kenal lama loh saudara. Karena asik ngobrol sama beliau saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara itu sebabnya kenapa saudara mengenal dengan tahu tidak sama. Kita banyak tahu tentang Tuhan dengan baca buku, dengan belajar. Tapi kita kenal Tuhan lewat pengalaman hidup bersama dengan dia. Itulah sebabnya kenapa saudara kekristenan bukan cuma duduk di gereja, bukan cuma sekedar tugas melayani. Tapi bagaimana secara personal, secara pribadi mengalami Tuhan. Karena orang yang secara pribadi kenal Tuhan, mengalami transformasi, dia tidak mudah digoyahkan. Anda boleh digoyahkan dengan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, apapun bisa menggoncangkan orang. Tapi kalau Anda mengalami Tuhan, kalau Anda kenal Tuhan, Anda tidak mudah untuk digoyahkan. Anda akan tetap stay, bisa katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara, dia berkata juga ingin mengenal dan ingin serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus punya kerinduan untuk menjadi sama dengan Tuhan, menyatu dengan dia. Karena memang saudara, panggilan tertinggi buat setiap orang Kristen. Saya ulangi, panggilan tertinggi, the highest calling for all Christians, panggilan tertinggi buat setiap orang Kristen, tidak peduli. Dia gembala sidang, dia pelayan Tuhan, dia usher, dia volunteer, dia jemaat biasa. Apapun saudara, panggilan tertingginya adalah menjadi serupa dan segambar dengan dia. That's the highest calling. Bukan pelayanan saudara, saya ngatakan ini bukan berarti pelayanan gak perlu. Tapi Tuhan pakai pelayanan untuk mengarahkan saudara untuk menjadi serupa dengan dia. Tuhan pakai pekerjaan saudara, Tuhan pakai bisnis saudara untuk membentuk saudara untuk menjadi serupa dengan dia. Itu hanya kendaraan yang Tuhan pakai. Dimanapun Anda berada, target terakhirnya saudara serupa dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena dosa telah merusak gambar Tuhan. Sehingga Yesus harus datang ke atas muka bumi ini untuk mengembalikan pola awalnya supaya saudara sama dengan dia. Serupa dan segambar dengan dia. Karena itu saudara, saya sering katakan kepada tim saya dan kepada hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, pelayanan kita bukan sarana untuk memperlihatkan siapa kita. Bukan sarana untuk memperlihatkan saya bisa. Bukan sarana untuk menyatakan bahwa hey Tuhan pakai saya. Tapi pelayanan adalah sarana untuk Tuhan pakai itu untuk membentuk kita. Kalau kita menyadari itu, maka kita nggak gampang kecewa, nggak gampang stres. Saudara, hari ini yang perlu healing bukan jemaat. Pendeta perlu healing. Kalau nggak hati-hati saudara, karena kita juga bisa stres. Nah, kenapa kita bisa stres? Karena kita lupa target Tuhan untuk setiap masalah, untuk setiap persoalan adalah saudara dan saya. Untuk keluar menjadi sama seperti dia. Roma 8:29 yang sering dilewati, yang orang ingat ayat 28-nya. Sekarang kita baca 29-nya yang sering diingat 28 saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi mari kita lihat ayat 29 Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu saudara, Anda dipanggil, diselamatkan. Bukan supaya bisa ke gereja ibadah dengan sukacita sambil nunggu surga. No. Tapi Tuhan panggil saudara, selamatkan saudara untuk mengikuti sebuah proses perjalanan menuju serupa dan segambar dengan anaknya.
Nah itulah sebabnya saudara, kita tidak boleh puas jadi orang Kristen yang hanya berselancar. Kita harus bisa diving. Kita tidak cukup puas dengan berselancar, hanya ada di permukaan, tapi harus masuk ke dalam untuk menyelam. Karena di dalamlah kita bisa melihat keindahan laut yang luar biasa. Ada yang di sini suka diving? Ada yang suka diving, saudara? Oke. Saya nggak bisa diving. Tapi saya tahu saudara, laut itu luar biasa, saudara. Nah itulah sebabnya kenapa saya mau ingatkan satu hal. Kenapa dari sini saya mau masuk begini. Jangan puas jadi orang Kristen yang hanya mengalami perbuatan Tuhan. Jangan hanya puas jadi orang Kristen yang hanya mengalami perbuatan Tuhan. Anda harus bisa mengalami pribadi Tuhan. Perbuatan Tuhan ada kaitannya, nanti saya mau kaitkan dengan karisma. Karunia-karunia itu menyatakan perbuatan Tuhan in your ministry, dalam pelayanan saudara. Tapi karakter adalah Anda mengalami pribadi Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Sebelumnya saudara yang dikasihi, Anda harus tahu. Karena perbuatan Tuhan akan mengubah kondisimu. Ambil contoh. Kalau orang sakit, pasti berdoa untuk sembuh toh. Betul? Ketika orang ini sakit, didoain sembuh, kondisinya berubah. Dari sakit jadi sehat. Tapi apakah orangnya berubah? Kita belum tahu. Waktu nggak ada kerjaan PHK, minta didoain supaya dapat kerjaan kan? Begitu didoain, terbuka pekerjaan. Perbuatan Tuhan mujizat nyata. Tapi apakah orangnya berubah? We don't know, kita belum tahu. Karena itu saya mengatakan bahwa perbuatan Tuhan mengubah kondisi kita. Tapi pribadi Tuhan mengubah diri kita. Itu perbedaannya saudara. Itu yang membedakan. Kekristenan tidak boleh puas berselancar dengan perbuatan Tuhan. Harus menyelam, mengalami pribadi Tuhan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin dong. Mazmur 103 ayat 7. Saya mau katakan saudara satu ayat yang menarik saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Saudara, saya suka ngajar saudara, makanya ayat demi ayat kadang-kadang saya suka angkat keluar saudara. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada siapa? Orang Israel. Perhatikan saudara, Musa adalah leader dari Israel. Dia adalah seorang leader, dia seorang gembala, dia seorang pemimpin. Untuk pemimpin, kamu gak boleh hanya di level perbuatan. Kamu harus ada di level jalan. Di level jalanku, karena kau harus pimpin mereka di jalanku. Tapi bangsa Israel boleh lihat perbuatanku. Itu sebabnya tidak boleh kita jadi seorang pemimpin yang cuma tahu perbuatan Tuhan, tapi tidak tahu jalan Tuhan. Oh come on, Anda paham saudara? Saya coba lihat bahasa aslinya, kata jalan-jalan Tuhan itu adalah direct atau punya pengertian jalan-jalan yang berkaitan dengan yang namanya karakter. Yang namanya saudara atribut Allah. Yang namanya saudara terkait dengan moral. Jadi saudara, Tuhan mau saudara dan saya berjalan dalam jalan-jalan karakter Tuhan. Ngerti gak saudara? Mengikuti jalan-jalan moral yang benar. Etika yang benar. Sementara perbuatan Tuhan murni Tuhan yang lakukan mujizat. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat lagi, Ibrani 3 ayat 7 dan 10 sampai 10. So far so good? Sejauh ini oke? Oke, kalau pagi itu lebih enak saudara, seger. Ya. Haleluya. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Kapan? Hari ini. Kapan? Hari ini saudara ya, jangan besok. Ya kalau orang Jawa kan bilang sesok gitu ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka ngapain?
melihat perbuatanku berapa tahun? 40 tahun. Ini 59 tahun ya. Saudara 40 tahun itu ya, tiap hari lihat mujizat. Tiap hari. Kita berpikir kalau saya lihat mujizat Tuhan tiap hari, saya pasti bisa kenal Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. No, not necessarily. Makanya orang Kristen boleh 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ikut Tuhan ngalamin berkat mujizat. Belum tentu berubah. Halo? Beda Zakheus. Tahu Zakheus ya? Saudara, sekolah minggu kan dulu suka salah ngomong gurunya. Lazarus turun kamu. Muridnya bilang, salah bu, bukan Lazarus, itu Zakheus. Saya belum selesai ngomong. Lazarus turun kamu. Karena bukankah itu tempatnya Zakheus katanya gitu. Memang di mana-mana guru sekolah minggu nggak bisa kalah, saudara. Bukankah itu tempatnya Zakheus? Kenapa kamu tuh ada di sana kata dia. Nah, saudara, Zakheus ngalami pribadi itu. Begitu dia ngalami pribadi Tuhan, dirinya berubah. Dia nggak pernah mikirin orang miskin. Dia bikin orang jadi miskin. Betul? Tapi dia nggak pernah mikirin orang jadi miskin. Tapi herannya, ajaibnya terjadi transformasi seketika. Dan dia berkata, apa yang ada padaku aku jual, separuh aku kasih orang miskin. Yang pernah aku peras aku ganti 4 kali. Saudara yang dikasihi, itu namanya transform life. Hidup yang ditransformasi. Kenapa? Ngalami Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, ngalami Tuhan bro, itu penting. Jangan cuma expect miracle. Saya tidak bilang miracle salah. 40 tahun lo ngalamin mujizat. Coba apa kata Tuhan? Itu sebabnya aku murka. 40 tahun ngalamin mujizat. Tuhan murka. Kenapa? Ayat yang ke-10 Ibrani 3. Dan berkata, selalu mereka sesat hati. 40 tahun ngalamin mujizat. Tuhan bilang, sesat kamu. Sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan. Saudara, kita harus bisa kenal jalan Tuhan karena kita ngalami Dia. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh hanya bermain di karisma yang merupakan pemberian Tuhan. Tidak peduli Anda bertobat baru sehari atau sebulan. Tuhan bisa berikan saudara. Saat Anda bertobat, terima Tuhan dengan hati yang terbuka, betul-betul bertobat. Bisa saja 2 hari kemudian Tuhan pakai saudara dalam kesembuhan. Karena itu suka-suka Tuhan, saudara. Karena gift is a gift. Itu adalah pemberian Tuhan. Tapi perubahan diri saudara adalah proses perjalanan antara saudara dengan Tuhan. Itu sebabnya saya sering katakan, karisma adalah pemberian dari Tuhan yang Anda terima dengan iman, sedangkan karakter adalah buah pertobatan yang Anda berikan kepada Tuhan. Yang Anda persembahkan kepada Dia. Karena Anda nggak perlu persembahkan karisma waktu ketemu Dia. Karena itu pemberian Dia. Halo, amin saudara. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh cukup hanya alami mujizat, alami berkat sekalipun itu puji Tuhan. Pentakosta, pesan Pentakosta jelas. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Dan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Begitu. Nah, kita tidak boleh hanya senang pada kuasa. Itu hanya baru porsi setengah. Tapi Tuhan mau saudara untuk menjadi saksi. Kata kuasa adalah dunamis. Yang merupakan ledakan kuasa dari dalam bisa meledak. Saudara, ledakan itu bom gak harus gede loh. Bom Bali yang pernah Anda tahu dulu itu bukan besar. Tapi daya ledaknya yang hebat.
Daya ledaknya yang hebat. Nah saudara yang dikasih, kuasa Tuhan dalam diri saudara, Roh Kudus turun akan membuat saudara punya daya ledak yang luar biasa. Tapi nggak cukup sampai di situ, Tuhan bilang. Harus menjadi apa? Saksi. Coba bilang saksi. Oke. Menurut saudara saksi sama bersaksi sama enggak? Ayo, saya tanya, saksi sama bersaksi sama enggak? Enggak sama. Dalam bahasa Inggris, you shall be my witness. Tuhan tidak bilang you will give testimony. You shall be my witness. Itu sebabnya kata saksi dalam bahasa aslinya adalah teladan atau murid. Coba bilang teladan. Coba bilang murid. Jadi kalau Anda dapat kuasa Tuhan, harus bisa jadi teladan. Makanya ada orang Kristen, di sini Kristen semua. Ada orang Kristen jago bersaksi. Bukan jelek loh, tapi belum tentu jadi saksi. Anda bisa bersaksi hebat, tapi belum tentu jadi saksi. Nah bersaksi itu bisa saja Anda ceritakan perubahan kondisi hidupmu. Sakit jadi sembuh, nggak ada berkat jadi berkat. Ngerti saudara? Dari miskin jadi kaya, dari bangkrut jadi diberkati. Itu namanya perbuatan baru berselancar. Tapi Tuhan mau deeper, Anda menjadi saksi. Bahwa hidupmu diubahkan. Hidupmu dipulihkan. Hidup kita transformasi. Maka orang bilang begini, gua lihat dia beda sekarang. Haleluya. Baru Anda bisa memperlihatkan Kristus dalam hidupmu. Maka Paulus berkata, aku berdoa seperti sakit bersalin sekali lagi kepada jemaat di Galatia, supaya Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Kekristenan adalah waktu Christ in us, Kristus di tengah kita, the hope of glory, menjadi pengharapan kemuliaan itu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat apa? Karakter. Amin. Itulah sebabnya saudara pesan Pentakosta jelas. Kuasa dan saksi. Coba bilang kuasa dan saksi. Bukan cuma kuasa. Kalau cuma kuasa separuh benar saudara. Tapi kita harus punya saksi. Makanya jangan heran ya. Di 59 tahun gereja ini. Jangan kaget saudara, banyak orang. Saya nggak ngomong gereja ini ya, enggak. Saya ngomong di gereja-gereja lain. Atau keadaan di dunia ini. Ada banyak skandal. Dan skandalnya pendeta pula. Kenapa? Karena kita lupa membangun karakter. Karena ini sifatnya khotbah, bukan seminar. Tentu saja saya tidak akan masuk terlalu dalam, saudara. Tapi paling tidak, saudara, you have to build the character. Karena pada akhirnya khotbah kita boleh sebagus apapun, orang ingat perbuatan kita. Orang ingat hidup kita. Orang lihat hidup kita. Mau tahu seseorang bukan cuma waktu di gereja. Bukan cuma waktu di pelayanan. No, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena karakter shows there. Karena karakter terlihat di sana. Ada amin? Makanya saya suka bercanda di antara hamba-hamba Tuhan. Hidup kita gak ketahuan waktu kita khotbah di belakang mimbar. Hidup kita ketahuan ketika orang nanya sama pembantu kita. Loh, serius sudah. Kehidupan pendeta baru ketahuan ketika nanya sama pembantu atau sopirnya. Ya atau tidak? Karena Anda bisa, kamuflase, kita bisa kamuflase hidup kita sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Apalagi yang ketemunya sesekali. Tapi enggak dengan pembantu kita yang tiap hari ketemu. Hah? Betul. Jadi we can be so nice in the church. Kita bisa begitu luar biasa, manis, duduk manis, ketawa ketiwi di gereja. Wah ini rohani banget.
Saya nggak ngomong cuma hamba Tuhan, tapi semua orang ya. Tapi reality of the Christianity, realitas kekristenan itu di luar. Dalam hidup kita sehari-hari. Ada amin saudara? Mari kita belajar untuk bisa menyelam. Coba bilang menyelam. Jadi saudara, karisma menyatakan perbuatan Tuhan. Lewat mujizat, lewat karunia-karunia. Prophecy, healing, word of knowledge, kata-kata hikmat dan seterusnya. Dan karakter menyatakan pribadi Tuhan. Karena orang akan lihat saudara, orang akan lihat Tuhan dalam hidupmu. Kenapa Yesus pernah tanya sama murid-muridnya begini? Menurut kata orang, siapa aku? Ada yang bilang ini, bilang itu, bilang itu. Terus Tuhan bilang sama murid-muridnya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Petrus yang jawab, karena pewahyuan dari Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kenapa Tuhan tanya begitu sama murid? Karena Tuhan mau kasih tahu begini kira-kira. Kalau orang lihat kamu, dia lihat aku dalam hidupmu seperti apa sih? Kira-kira ngerti saudara? Nah pertanyaan yang sama Yesus tanya sama saudara. Kalau orang lihat saudara, orang lihat Yesus dalam hidup saudara seperti apa? That's karakter. Haleluya. Karisma tidak menjamin saudara dan saya dikenal Tuhan loh. Kan ada ayat yang bilang, bukankah pada hari terakhir aku sudah bernubuat demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Kan itu karunia. Tapi Tuhan bilang, I don't know you. Aku tidak kenal. Coba bilang tidak kenal. Tadi dibilang, kenal sama tahu tidak sama toh? Kita kenal karena pribadinya. Apakah kita kenal Tuhan? Apakah Tuhan kenal kita? Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita, yes. Tapi dia tidak lihat hidupnya ada dalam hidup saudara. Enyahlah engkau pembuat kejahatan, kata Tuhan. Itu ada ayatnya. Karena itu hari ini di bagian terakhir saya mau sampaikan deeper and stronger in charisma and character. Bagaimana saudara bisa menjadi lebih dalam, lebih kuat, stronger in charisma, dalam karisma dan dalam karakter. Anda siap? Number one, yang pertama. Anda harus belajar menjadi orang yang develop heart, punya hati yang peduli dan mengasihi. Anda gak bisa melayani dengan karisma Anda tanpa peduli dan kasih. Tujuan Anda melayani dengan karisma adalah supaya orang ketemu Tuhan, bukan ketemu saudara. Bukan mengangkat saudara dan saya sebagai seorang yang hebat, bukan. No. Tapi membuat saudara punya karunia bisa menolong orang yang butuh pertolongan Tuhan hari itu. Sehingga jawaban Tuhan buat orang itu terkena pada saat itu. Peduli, coba bilang peduli. Anda perlu punya kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dengan karakter saudara yang berasal dari Tuhan, saya sangat percaya Anda juga akan belajar untuk peduli dengan orang. Hari-hari ini ada begitu banyak generasi saudara yang cuek, masa bodoh, gak peduli. Saya percaya saudara, penjangkauan jiwa-jiwa harus dimulai dari kepedulian kita. Karena kasih kita. Ada amin saudara? Tahukah saudara Yohanes 6 ayat yang kelima, saya akan bacakan satu ayat ini. Yohanes 6 ayatnya yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Perhatikan saudara. Waktu Yesus melihat sekeliling, hatinya digerakkan oleh belas kasihan dan kepedulian. Itu sebabnya saudara, mujizat yang dia lakukan dengan memecah-mecahkan roti dan ikan. Karunia ini terjadi karena ada belas kasihan. Itulah sebabnya saudara, Anda perlu melayani dengan seluruh karunia-karunia saudara yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara, harus dalam kepedulian dan kasih. Harus di situ. Karakter saudara didevelop bukan untuk diri saudara supaya masuk surga, bukan. Supaya orang bisa melihat dan mencicipi buah-buah yang dari Tuhan dalam hidup saudara. Saya suka katakan begini, ada dua perbedaan antara karya dengan buah.
Anda boleh berkarya hebat, tapi belum tentu berbuah. Karya adalah hasil perbuatan saudara. From your skill, from your knowledge. Dari kehidupan, pengertian, pengetahuan, informasi. Anda bisa kerjakan, dapat karya. Tapi buah is from the seed. Itu dari benih yang Tuhan tanam dalam hidup saudara. And that seed is the word of God. Dan benih itu adalah firman. Itu yang Anda tumbuh bersama dengan Tuhan, prosesnya panjang. Dimulai dari bertumbuh, mulai dari ranting sampai ada mulai bunga, mulai ada pucuk buahnya, mulai dari asem sampai matang. Mulai dari 1, 2 tangkai sampai banyak buahnya. Pertanyaan saya, apakah kita cuma hanya bisa menghasilkan karya? Apakah kita juga bisa menghasilkan buah? Ada Apple Watch, ada buah apple. Oh, come on. Adalah dua hal yang berbeda. Orang bisa punya Apple Watch, belum tentu punya apelnya. Betul. Orang tidak bisa makan Apple Watch-mu. Tapi orang makan apelnya. Betul atau tidak? Orang tidak bisa menikmati Tuhan hanya karena lihat karyamu. Tapi dia menikmati Tuhan karena perubahan hidupmu yang meradiasikan kasih Tuhan Kristus dalam hidup saudara. Maka orang akan bilang begini, I enjoy to be with you. I enjoy to be with you. Saya menikmati, suka bersama denganmu. Bukan suka dengan karyamu. Oh come on. Saudara, saya tidak bilang bahwa karya tidak perlu. Bukan itu maksud saya. No, bukan itu. Tapi saya hanya mau katakan saudara. Suami istri. Istri tidak menikmati suami karena mobilnya toh. Come on. Bukan karena company-nya yang besar toh. Tapi karena dirinya. Pribadinya. Maka saya suka bercanda, bukan bercanda sih, tapi nasihat sebenarnya. Kepada para pria, pengusaha-pengusaha yang sukses. Ingat baik-baik. Saat kamu sakit, yang nungguin kamu di rumah sakit, bukan mersimu. Yang nungguin kamu di rumah sakit, bukan perusahaanmu yang besar. Pabrikmu, dia mah di sono kerja sendiri. Dia nggak nemeninmu. Yang nemeninmu istri sama anak toh. Betul atau tidak? So Anda ini relate dengan orang karena orangnya, bukan karena karyanya. Kalau kita relate sama karyanya, itu namanya ada apanya. Kita kan membangun hubungan kan apa adanya. Bukan ada apanya. Nah kan gitu. Kita ada apanya karena ada sesuatu udang di balik bakwan. Kan gitu saudara. So Anda membangun hubungan di gereja ini bukan atas dasar karya. Tapi atas dasar pribadi. Anda membangun hubungan dengan gembala sedang. Bukan karena karyanya yang hebat. No, karena karya Tuhan yang hebat dalam dirinya. Ada dua perbedaan. Karya kita yang kita tunjukkan dengan karya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Two different things. Haleluya. Bisa katakan amin saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Noah, kepada Nuh. Tuhan bilang, Nuh mendapat kasih karunia. Walaupun yang bertobat cuma 8. Keluarganya sendiri. Enggak banyak. Karena Tuhan lihat dia taat sama dia. Betul enggak saudara? Itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara. Biarkan saudara Anda belajar. Untuk bisa punya kepedulian. Punya kasih. Tunjukkan diri saudara bahwa Anda punya Tuhan dalam hidupmu. Baik lewat karya melalui karunia-karunia. Apalagi melalui hidup saudara. Amin. Saya bisa lanjut?
Lebih dalam? Ragu saya, tapi saya ngomong ya. Ada orang datang sama saya. Saya tahu benar pengusaha ini. Karakternya yang maksud saya tahu. Tapi selalu dia cerita Tuhan baik. Tuhan memberkati bisnis saya. Saya cuma bilang begini sama dia. Hati-hati loh kamu ngomong jangan bilang begitu. Kenapa? Karena saya berani ngomong begitu sama dia. Karena saya tahu sepak terjang bisnisnya. Spanyol, tahu Spanyol? Separo nyolong. Itu gayanya Spanyol. Separo. Terus perusahaannya punya PT namanya Tisani. Ini bercanda saudara. Tisani, tahu Tisani? Tipu sana, tipu sini. Ya, enggak spesifik namanya PT Tisani, bukan. Tapi gayanya dia berbisnis kayak gitu. Tapi ke gereja. Dan dia bilang Tuhan berkati. Saya cuma bilang hati-hati kamu ngomong begitu. Why? Karena saya percaya begini. Anda setuju gak nih dengan saya punya ngomong statement saya? Tuhan itu tidak bekerja sama orang fasik. Tuhan bekerja sama orang benar. Jangan karena kefasikanmu Anda bilang Tuhan terlibat dong. Hah? Coba sikut sebelah saudara, kamu ngerti maksud pendeta ini? Coba bilang gitu. Jangan pernah libatkan Tuhan dalam kefasikan kita dong. That's character. Makanya ada ayat di Alkitab bilang, kamu menabur gandum tapi yang kamu tuai adalah duri. Semak duri, kok kenapa bisa begitu? Padahal tuaiannya adalah gandum tapi hasilnya kok bisa duri? Karena perbuatanmu yang jahat. That's why tadi saya bilang karakter akan menentukan your prayer. Karakter akan menentukan your praise and worship. Karakter akan menentukan your gifting. Your giving maksud saya. Betul. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan Bapa mencari penyembah. Seekers. Bukan menghendaki. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan menghendaki. Bahasa Inggrisnya seekers. Tuhan mencari penyembah. Menurut saudara penyembah apa penyembahan sama enggak? Sama. Saya mau tanya saudara. Penyembah sama penyembahan sama atau tidak? Ayo, yang bilang sama, yang bilang beda, coba angkat tangan. Yang gak punya tangan banyak, saudara ya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Penyembahan is the act. Perbuatannya di panggung ini. Penyembahan. Penyembah adalah orangnya. Tuhan tidak cari penyembahannya. Tapi Tuhan cari penyembahnya. Penyembah itu adalah orang yang nyembah dia day and night, night and day. Let incense arise katanya. Terus menerus menyembah. Dia menjadi seorang penyembah. That is David. Itulah Daud. Makanya Tuhan bilang, I have found a man after my own heart. Aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Jadilah seorang penyembah, bukan cuma bisa melakukan penyembahan. Yang satu adalah perbuatan, yang satu adalah pengalaman pribadi sama Tuhan. Katakan amin. Coba bilang peduli. Kasih. Oke. Yang kedua. Saudara kalau Anda mau deeper, saya mesti tahu dulu how many minutes I'm going. Kalau enggak saya enggak ada Injil kekekalan saya ini. Apalagi ngomong karisma karakter, masih ada waktu ya? I don't know, di mana ya?
Oke. Oh, alright, good. Good, thank you. Saya bahaya kalau dikasih mic, saudara. Di mana-mana pendeta begitu kali ya, Pak Saudara Arif ya. Bahaya. Yang kedua, kalau kita mau deeper and stronger in charisma and character, adalah mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Saudara pernah ngosongin dompet gak? Hah? Pernah? Kosong ada apa-apanya. Nah kayak kira-kira kayak gitu saudara. Hidupmu tuh mesti kosong kayak gitu. Tapi harus diisi segera. Kalau enggak nanti yang lain yang isi. Ya, nah mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang mau walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya untuk dipenuhi oleh Bapaknya. Untuk dipenuhi dengan seluruh kehendak Bapaknya. Untuk dipenuhi dengan seluruh rencana Bapaknya. Itu sebabnya dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Dia mengosongkan dirinya, there is no him lagi, gak ada lagi dia. Makanya Alkitab bahasa Inggris bilang, he made himself of no reputation. Dia tidak lagi menganggap itu reputasi dia sebagai seorang Allah. Tapi dia harus turun jadi seorang hamba, mengosongkan diri. Artinya apa sih saudara? Kalau Anda mau deeper and stronger, pastikan diri Anda tidak diisi penuh oleh keinginan sendiri. Pastikan diri Anda tidak diisi penuh dengan rencana dan pengejaran pribadi saudara. Toh pada akhirnya saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Apa yang saudara mesti banggakan? Padahal saudara kita suka sering baca di Alkitab, hidup manusia itu cepat-cepat berlalu ya. 70 tahun, paling maksimum 80 tahun itu udah bonus kan gitu ya. Maksud ayat itu bukannya karena cuma 70 tahun, mari kita rayakan hidup cuma sekali, kita hidup sepuasnya. Bukan itu. Justru bertanggung jawab atas hidup itu. Karena pada akhirnya kita harus ketemu Tuhan. Jangan isi diri kita dengan diri kita. Saudara, karisma itu, kita bisa jual karisma kita. Untuk mendapatkan money. Untuk mendapatkan posisi. Untuk mendapatkan fame and glory. Oh ya. Saudara yang dikasih kita bisa apalagi sekarang Anda nggak perlu gereja, Anda bisa online kok. Ya, platform Anda bisa online. Bahkan viewersnya bisa lebih banyak daripada gereja. Oh ya saudara, banyak orang bisa dibesarkan di dalam pelayanan online-nya. Tapi bukan berarti itu salah, enggak. Saya nggak ngomong online-nya salah, tidak. Tapi kita harus bisa mengatakan bahwa bukan planning kita untuk diri kita. It's not for our fame and glory. Tapi kita harus mengisi diri kita, memenuhi diri kita dengan DNA Kristus. Kenapa orang Kristen pertama muncul namanya? Di Antioquia bukan? Apakah mereka pakai kalung salib? Apakah mereka bawa Alkitab? Wong belum ada, itu masih di Kisah Rasul kok. Tapi bagaimana orang bisa berkata bahwa ini adalah Kristen? Karena ada Kristus dalam hidup mereka. Jadi mereka kosong dengan dirinya tapi dipenuhi oleh Tuhan dalam hidup. Apakah saudara di gereja ini, di ruangan ini yang hadir maupun yang online, yang melihat lewat streaming, Anda dipenuhi dengan keinginanmu untuk bisa membuat kerajaan Allah datang di bumi ini? Anda mau melihat bahwa Tuhan nyata dalam hidupmu? Atau sekedar minta Tuhan memenuhi keinginan saudara. Mengosongkan diri berarti tidak mencari keuntungan dan kepentingan pribadi. Ketika Anda melayani, Anda tahu semua adalah untuk Tuhan. Kalau Anda disakiti, emang itu bagian saudara untuk pembentukan menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau Anda ngerti itu, disakiti kayak gak ada yang namanya saya sakit hati. Gak ada. Gak gampang untuk sakit hati. Saya sangat percaya kalau Anda mengosongkan diri, Anda mengisi diri Anda dengan Tuhan, Anda akan seperti penggorengan teflon. Apa kelebihan penggorengan teflon? Ayo. Nggak nempel ya? Saya percaya kalau Anda mengosongkan diri, nggak ada dirimu lagi, maka ada lapisan teflon. Omongan yang menyakiti, nempel, lewat. Duit masuk, nggak nempel, lewat. Anda memberkati orang lain. Anda ngerti maksud saya? Oh come on.
Ketika orang jelek-jelekin saudara, nempel, enggak, lewat. So you are full with joy, dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Makanya Anda tidak mudah terprovokasi kalau Anda orang bilang begini. Gua heran lihat lu ya, lu gak sakit hati ya digituin ya. Oh gua mah gua sakit hati. Anda akan bilang ini, gua udah lupa tuh sakit hati kayak apa gitu. Apa, gimana caranya? Gua udah lupa saudara. Haleluya. Why? Karena Anda dipenuhi oleh Tuhan. Kosongkan dirimu, isi dirimu dengan Tuhan. Saya sangat percaya, Anda gak akan menjalani hidup sia-sia. Karena hanya rencana Tuhan yang Anda akan genapi. Yang ketiga terakhir, tinggal dalam hadirat Tuhan. If you want to be deeper and stronger in charisma and character, harus ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5 firman Tuhan bilang begini. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal dalam hadirat Tuhan artinya Anda communion, Anda bergaul dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dari waktu ke waktu. Kita seringkali orang Kristen berasumsi kita sudah berdoa, berasumsi kita sudah memuji, berasumsi kita sudah menyembah. Karena hanya ke gereja, datang ke gereja. Kita mau tiap hari berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Hari ini bersyukur saudara, Anda punya YouTube, Anda bisa pakai lagu-lagu worship, Anda bisa ikut untuk menyembah sama-sama. Kalau dulu susah saudara, gak bisa main gitar selesai. Gak bisa main musik selesai saudara. Terus suaranya juga gak jelas lagi. Bisa nggak fales saudara ya. Ada orang kan ya nyanyi fales suaranya. Tepuk tangan aja ada yang fales. Loh bener. Orang tepuk tangan beatnya kemana dia tepuk tangannya bagaimana. Itu fales itu tepuk tangan. Loh iya. Ada lagi nafas pun fales gitu loh saudara. Jadi kita harus belajar untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Berdiam di hadapan Tuhan. Do you know ketika Anda diam, Anda fokus ke dia, you enjoy her presence. Jangan heran dalam waktu 1-2 menit kemudian Tuhan akan penuhi saudara dengan hadirat. Jangan pernah tergesa-gesa dalam hadirat Tuhan. Never. Izinkan Tuhan tanam benih itu, sirami benih dalam hatimu. Tumbuh jadi buah yang bisa dinikmati banyak orang. Amin. Deeper and stronger. Di 59 tahun ke depan jadilah orang Kristen yang bukan cuma bisa berkarya, tapi bisa menunjukkan Kristus dalam hidup saudara. Haleluya. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Oh puji Tuhan. Hambamu sudah selesai menyampaikan pesanmu. Tapi aku percaya ini waktunya engkau ajari umatmu. Di ulang tahun 59 tahun. Di hari Pentakosta ini. Kami menjadi umat yang bukan cuma tahu kuasa dan karya-karya Tuhan saja. Bukan cuma tahu karisma. Tapi kami ngerti karakter. Kami tinggal dalam karakter Tuhan. Mari Bapa, kami punya dua-duanya. We have charisma, we have character. Both dua-duanya. Sehingga orang bisa melihat ada karya Tuhan lewat hidup kami. Tapi ada Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup kami juga. Sehingga orang bisa kenal Tuhan lewat hidup kami. Berkati umatmu Tuhan. Campur tangan dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, kehidupan keluarga mereka. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. God bless you. Thank you once again.